ketemu lagi dengan saya Eliani, mahasiswa S1 Keperawatan dari UIMA. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit pengetahuan tentang kompresi dada pada bayi. Nah, kenapa saya tertarik dengan hal ini? Karena pengetahuan ini sangat penting buat kita semua, baik untuk tenaga medis maupun orang tua yang di rumah. Jadi bagaimanapun juga orang tua itu adalah orang yang paling dekat dengan sang bayi. Jadi dalam keadaan apapun, orang tua adalah orang yang paling dekat dengan bayi. Jadi orang tua juga perlu untuk mendapatkan pengetahuan ini. Jadi kita bahas satu persatu bagaimana sih cara kompresi dada pada bayi, di mana sih letak kompresinya, dan seberapa sih kecepatannya, nanti kita bahas sama-sama. Oke, ini adalah kompresi dada dalam resusitasi neonatus atau pada bayi. Nah, ini adalah alur resusitasi neonatus yang disepakati oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2022. Jadi setahu saya masih pakai pedoman alur resusitasi neonatus yang ini ya sampai sekarang. Oke, tapi tadi saya tidak akan membahas sebanyak ini dari konseling antenatal sampai pasca resusitasi ini sangat banyak sekali, tapi kita akan membahas sedikit saja tentang kompresi dada. Nah, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara kompresi dada. Oke. Nah, lokasi kompresi dada itu kita akan menentukan di mana sih lokasi kompresi dada, yaitu dengan menggerakkan jari sepanjang tepi bawah 3 sampai mendapatkan xivoid. Nah, ini adalah xivoid ya. Jadi terus di atasnya sedikit, nah ini adalah compression area yang akan menjadi tempat kita memberikan kompresi dada. Nah, dalam memberikan kompresi dada, kita biasanya menggunakan ada dua teknik, yaitu teknik ibu jari dan yang kedua yaitu teknik dua jari. Kita bahas satu persatu, yaitu teknik ibu jari dulu. Jadi posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Kedua ibu jari menekan tulang dada, kemudian jari yang lainnya menopang punggung dada. Nah, seperti ini. Bisa ibu jarinya disatukan seperti ini, bisa dirapatkan saja ya. Nah, ini adalah penampakan jika dilihat dari atas. Nah, ini adalah posisi teknik ibu jari yang benar. Jadi ibu jari ini menekan pada tulang dada, kemudian jari yang lainnya menopang punggung kaki. Nah, ini adalah contoh posisi yang salah, penempatan jari yang salah. Jadi dia menekan tulang iga, bukan tulang dada. Nah, ini adalah posisi yang salah. Kemudian ini adalah teknik yang kedua, yaitu teknik dua jari. Jadi tangan satunya menekan dada dengan dua jarinya, kemudian tangan yang lainnya menopang punggung bayi. Ini adalah posisi yang benar, ini contohnya. Kemudian ini adalah contoh yang salah, dia menekan tulang iga. Oke. Nah, tadi adalah teknik kompresi dadanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari seberapa sih kedalamannya kita harus memberikan tekanan dada pada bayi. Nah, ini adalah sepertiga dari diameter antara posterior dada bayi. Nah, atau bisa disebut dengan sepertiga dari diameter badan bayi. Nah, dari dada sampai ke
punggung. Nah, ini sepertiganya. Kira-kira kita akan menekan sampai sedalam sepertiganya badan bayi, dari dada sampai ke punggung. Nah, sepertiganya saja, tidak boleh terlalu dalam maupun kalau terlalu dangkal tidak sampai ke jantung. Seperti itu. Jadi cukup kira-kira sepertiganya saja. Nah, ini adalah posisi saat kita di rumah sakit. Biasanya kompresi dada idealnya diperlukan 2 orang. Jadi ada yang pelaksana kompresi maupun pelaksana VTP. Pelaksana kompresi tugasnya yaitu menilai dada dan menempatkan posisi tangan dengan benar. Jadi yang ini ya, pelaksana kompresi, dia memakai teknik ibu jari yang tadi kita pelajari bersama ya. Dia menekan dada bayi dengan kedua ibu jari, kemudian jari-jari lainnya menopang punggung bayi. Kemudian pelaksana VTP. Nah, ini biasanya posisinya di kepala bayi, menempatkan sungkup wajah secara efektif dan memantau gerakan dada. Nah, ini dia menekan masker sungkup, nah supaya tidak keluar udaranya, tidak keluar atau bocor ke kanan ke kiri. Nah, itu harus benar-benar dirapatkan ke mulut bayi, alat pernafasan bayi. Kemudian koordinasi VTP dan kompresi dada. Nah, ini berbeda sekali dengan kompresi dada pada dewasa, yaitu satu siklusnya cukup 3 kompresi, kemudian 1 ventilasi yang dilaksanakan dalam 2 detik. Jadi 2 detik ini ada 4 kegiatan yang terdiri dari 3 kompresi dan 1 ventilasi. Jadi dalam 1 menit berarti ada 120 kegiatan per menit yang terdiri dari 90 kompresi dan 30 ventilasi. Nah, untuk memastikan frekuensi kompresi dada dan ventilasi yang tepat, penekan biasanya menghitung dengan jelas, yaitu 1, 2, 3, pompa. Nah, seperti itu. Jadi harus 2 suku kata idealnya ya. Jadi tidak boleh kita menghitung dengan tu, dua, ga. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus 2 suku kata. Nah, seberapa kecepatannya? Berarti 120 per menit. Jadi kecepatannya 120 per menit. Seperti ini kira-kira hitungannya. 1, 2, 3, pompa. 1, 2, 3, pompa. 1, 2, 3, pompa. Dan seterusnya. Nah, itu sudah sekitar 2 detik per 1 siklus. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi ya. Oke, nah kapan kita menghentikan kompresi dada? Nah, itu biasanya kalau sudah 30 detik kompresi dada dan VTP, nah kita evaluasi frekuensi jantung. Jika dalam 1 menit ada lebih dari 60 kali, maka VTP diteruskan, kompresi dada dihentikan. Tapi jika lebih dari 100 kali per menit, VTP dihentikan, kompresi dihentikan. Nah, ini yang kita hati-hati, yaitu jika kurang dari 60 kali per menit, VTP diteruskan, kompresi diteruskan, kemudian biasanya dilanjutkan dengan tindakan intubasi. Nah, oke, terima kasih. Nah, sekarang sampai di sini kita bahas tentang kompresi dada pada bayi. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kalau video ini bermanfaat, klik tombol like, comment, and subscribe.